Guys. Pasang clip on dulu dia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, my friend, welcome back to my YouTube channel. Begin with me, Farsofik, di konten Bincang Bola. Ya, di konten kali ini, ini yang kemarin teman-teman banyak DM ya, perkara-perkara ini. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen request berita bola yang lagi kontroversi, lagi rame, bisa DM gue aja ya. Kalau nggak komen atau nggak, ya udah tulis komen di bawah di sini di YouTube juga nggak apa-apa. Oke, langsung ya, lampunya jatuh. Bentar cuy, bentar. Gini nih kalau syuting sendiri ya. Syuting sendiri nggak ada asisten, nggak pernah punya asisten dari dulu. Di episode kali ini gue bakal bahas tentang Persiraja yang lagi kacau balau ya, bisa dibilang kacau balau men. Asli mereka tuh gue udah nggak tahu lagi mau bilang apa gitu. Karena kita mulai dari musim lalu dulu ya, performa yang sangat kacau ditampilkan, ditunjukkan di Liga 1 tahun kemarin ya, menjadi tim yang terdegradasi dengan sangat jelek gitu. Maksudnya perubahan di pertengahan musim pun tidak juga memberikan dampak yang terlalu signifikan gitu. Perombakan atau ya pembelian pemain, penjualan pemain di transfer tengah musim juga nggak ada efek apapun gitu loh. Dan diperparah dengan di akhir musim akhirnya degradasi itu. Dan di Liga 2 pun makin kacau. Gini, kenapa gue bisa bilang makin kacau gitu? Karena ya beberapa minggu lah ya, kita bisa sebut, gue nggak tahu pastinya kapan, yang jelas beberapa minggu sebelum Liga 2 mulai ini, mereka tuh minim persiapan ya, ditinggal manajemen yang lama ya. Bahkan tim transisi manajemen yang baru itu tidak menghadiri 2 rapat dari PSSI kalau nggak salah. Maksudnya dari PT LIB, sorry. Yang dimana peserta yang lain, Liga 2, tim-tim Liga 2 yang lain, itu pasti ada meeting gitu ya, ada meeting. Dan tidak ada perwakilan Persiraja satupun yang nongol di 2 kali pertemuan ini. Jadi ya akhirnya kayak tim ini tuh niat nggak sih mau ikut kompetisi gitu. Jadi kan publik pun juga bertanya-tanya gitu. Dan bahkan ketika kita lihat ada perahlian manajemen, dan itu kayaknya juga barusan sih, maksudnya belum lama ketika Liga mau jalan gitu. Gini, kenapa gue bahas ini? Awalnya itu gue research informasi tentang jersey Persiraja nih, karena gue kan kemarin lagi bahas kan yang preview jersey tim-tim Liga 2 yang wilayah barat gitu kan. Gue tidak ada menemukan informasi satupun tentang jersey. Nah, jersey ini kan ya masalah yang sepele lah. Maksudnya gini, masalah yang lebih besar tuh ternyata ada gitu. Jadi dari jersey itu terbuka untuk gue pintu melihat ternyata banyak hal yang lebih besar, yang masalah yang lebih kronis gitu. Maksudnya tidak hanya jersey. Jatuh lagi lampunya, astagfirullah. Jangankan jersey gitu, ternyata persiapan timnya pun juga mepet. Pemain belum ada yang dipilih. Ya intinya nggak ada persiapan sama sekali lah gitu loh. Dan pergantian manajemen ini kan dari manajemen yang lama ya, dari Pak Nazarudin Dekgam ya, beralih ke Pak Zulfikar SBY gitu. Jadi wah, kemarin tuh kenapa ini gini, materi gue ini banyak banget loh. Jadi gue nggak tahu kalau ini video gue bakal lama, sorry, tapi ini masalah udah serius, udah kronis banget. Dan 2 hari ini gini, semenjak kebakaran kemarin aja itu banyak banget berita tentang Persiraja yang negatif gitu ya. Dari persiapan yang serba mepet ya, yang tidak ada kesiapan untuk mengarungi Liga 2. Di match pertama, ini yang menjadi puncak amarah dan emosi dari fans atau ya supporter atau penonton lah ya, kita sebut intinya, yang hadir di stadion pada malam itu. Laga pertama mereka melawan PSMS Medan. Jadi sebenarnya Persiraja ini sempat diuntungkan karena waktu di pekan pertama di wilayah barat itu mereka menjadi satu-satunya tim yang belum main, karena kan jumlahnya kan ganjil kan. Jadi 8 tim yang lain itu udah main. Nah, Persiraja itu belum main. Seharusnya menurut gue itu harusnya bisa menjadi waktu yang cukup untuk manajemen Persiraja untuk mengecek stadionnya ulang. Jadi harus dicek lagi persiapannya gimana. Apakah mereka siap untuk menggelar laga di malam hari? Dan apesnya cuy, lampu stadion tuh mati ya waktu melawan PSMS Medan. Ini pertandingan pertama ya. Dan wah, kacau. Maksudnya penonton tuh nggak
ada kejelasan sampai sekitar 2 jam. 2 jam nggak ada kejelasan, dan ya akhirnya emosi ya. Karena memang sebelum laga PSMS aja nih udah isunya yang gue dengar ya dari orang sana, harga tiketnya tuh naik gitu. Dan itu yang membuat fans marah gitu ya. Ya naiknya lumayan sih, kalau nggak salah berapa ya kemarin. Nanti gue paparkan di sini lah ya. Jadi itu parah banget gitu, maksudnya akhirnya di pertandingan itu fans bakar-bakar ya yang udah lu lihat di sosial media separah apa gitu, dan mereka pun sempat menuntut uang tiketnya dikembalikan, yang menurut gue tuh nggak mungkin gitu, men. Ini tuh udah parah banget ya. Apalagi dengan kejadian ini, Persiraja tuh ibarat kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Udah stadionnya dibakar. Kemarin juga pasti rugi ya. Ada kerugian yang ditanggung oleh manajemen Persiraja. Udah gitu, timnya kalah WO karena tidak jadi menggelar laga. Tapi nggak tahu karena gini, gue sempat dengar akan ada laga ulang gitu. Maksudnya ada pertandingan ulang melawan PSMS Medan, dan manajemen dari Persiraja pun berinisiatif untuk menggratiskan tiket ya. Gue nggak tahu nih yang digratisin tiket ini apakah pertandingan ulang melawan PSMS atau pertandingan selanjutnya melawan PSKC Cimahi besok tanggal 10. Gue nggak tahu yang digratisin mana. Yang jelas ini adalah upaya ya, bentuk upaya manajemen Persiraja untuk apa ya, sebagai permohonan apa ya, permintaan maaf kepada publik sepak bola Aceh atas kejadian yang ya bisa dibilang memalukan untuk Persiraja khususnya, dan secara umum ya untuk Aceh sendiri gitu loh. Gua gak ngerti lagi maksudnya kejadian ini kenapa bisa sampai terulang lagi di Liga Indonesia gitu. Bahkan kemarin tuh setelah stadionnya dibakar kan ya rusak, jelek gitu kan. Ini sempat ada isu eksploitasi santri. Ini kemarin gue baru baca semalam gitu. Gue baru baca aja beritanya semalam. Nggak tahu ini terlepas fitnah atau enggak ya. Jadi kemarin ada santri dari salah satu pesantren di Aceh itu dia ngechat atau ya bisa dibilang kerja bakti. Men, gue dulu juga santri gitu. Gue nggak tahu apakah ini ada orang yang menfitnah jadi dari media. Kalau media nggak tahu ya. Maksudnya gini, ini awalnya kan mungkin dari sosial media terus langsung di blow up sama media gitu kan. Terus dibilanglah di situ eksploitasi santri gitu kan. Maksudnya eksploitasi itu kan maksud gue kan kata yang cukup parah ya. Maksudnya gue bingung gini, kenapa media atau orang yang memfitnah itu ya mungkin memang sengaja, gue nggak tahu, memilih diksi eksploitasi untuk dipakai kepada santri-santri yang bersangkutan gitu. Gue juga pernah santri gitu. Gue dulu juga santri. Kalau kita disuruh bersih-bersih, menurut gue itu wajar sih, bersih-bersih atau kita ngecat atau kita memperbarui ya selama itu lahan pondok atau apa. Karena gini, kalau nggak salah ustadz dari pondok pesantren ini memang punya relasi yang bagus dengan presiden yang sekarang ya. Dan which is ustadz yang di pondok itu juga jadi manajernya gitu loh. Jadi kalau mungkin ada mereka menginstruksikan ya santrinya untuk kerja bakti dengan sukarela, ya nggak masalah gitu. Masalahnya di mana? Cuman gue gini, kadang gue bukannya seuzon, gue kadang bingung ya mau bilang kayak gini. Gue nih takutnya tuh ada unsur politik. Ini bukan politik partai, masalah politik itu bukan ya, maksudnya gini, kayak ada kubu-kubuan gitu loh. Jadi kayak misalkan entah itu manajemen lama atau nggak ini, terus ada manajemen baru, terus akhirnya nanti kayak publik tuh endingnya ya kayak wah ini kayak film-film gitu loh sih. Jadi kayak kemarin karena gini, gue sempat baca berita katanya tuh ada penyusup yang menyusup di laga perdana kemarin waktu PSMS. Jadi kayak wah, ngerti gak sih lu, kayak ada yang mensabotase dalam tanda kutip ya. Gue kayak berpikiran kayak gitu. Maksudnya ini analogi liar aja dari gue gitu. Maksudnya kayak apakah publik nanti endingnya publik akan menilai oh manajemen lama lebih bagus loh daripada manajemen baru gitu. Jadi kayak ada orang oknum kita bisa kita sebut gitu kan, udah terorganisir gitu. Jadi misalkan gue punya tim nanti itu nanti lampunya dimatiin dulu. Nah, nanti itu jadi sumber masalahnya. Nanti mancing supporter atau ada orang penyusup atau oknum yang nanti mancing supporter untuk bakar-bakar. Lalu ada orang yang tadi yang eksploitasi itu, maksudnya yang menyebarkan berita tentang eksploitasi santri. Bisa aja ini konspirasi kotor gue gitu. Maksudnya konspirasi liar gue gitu. Gue berpikiran sampai ke sana gitu. Maksudnya kenapa sebegitu parahnya permasalahan ini nggak selesai. Maksudnya bahkan ini kalau jersey ya udah nanti gue bakal bahas sedikit gitu. Jersey itu kemarin sempat juga masalah dengan desain yang memang sempat disinyalir ada plagiarisme di situ gitu. Di bentuk kubahnya itu yang di bagian bawah. Ya, ini sepele banget gitu. Nggak, maksudnya gue kan awal resource kan dari jersey gitu. Jersey kenapa nggak ada kejelasan, bahkan tim-tim lain udah launching pemain dan jersey, tapi ini belum launching gitu. Bentuk jersinya yang terbaru seperti apa juga belum tahu. Malah desainnya terindikasi ada plagiarisme di situ
Walaupun dari pihak Apparel Northrop udah sempat confirm ya, udah sempat confirm bahwa mereka nggak ada jiplak desain, tapi udah sempat dimodifikasi. Tapi menurut gue secara umum tuh kayak masih kelihatan sama gitu, masih kelihatan sama. Ya walaupun udah dimodifikasi, oke lah, apa-apa gitu. Ya gue menganggap itu sebagai hal yang nggak perlu dibicarakan lebih jauh karena ya udahlah, kayaknya udah ini lagi. Tapi yang gue sorotin ya, Ustadz Umar Rafsanjani sebagai manajer Persiraja ya, dia juga selaku pimpinan dari pesantren yang bersangkutan yang gue bilang tadi, ini nggak ada unsur eksploitasi gitu. Jadi mereka ya sukarela dari santri aja yang memang ingin bantu-bantu, ingin ngecat stadion gitu kan. Tapi maksudnya gini, imbas dari ini semua gitu kan, jadi kan lampunya aja mungkin belum siap, stadionnya juga digelar malam pun kayaknya juga belum proper lah gitu kan. Akhirnya manajemen Persiraja pun juga meminta kepada pihak liga untuk laga selanjutnya itu digelar sore hari. Ya menurut gue itu salah satu jalan yang aman ya. Maksudnya nggak ada genset, nggak perlu lampu gitu kan, dan biaya operasional lampu tuh besar men, apalagi Liga 2 gitu ya. Ya nggak tau lah, maksudnya ini terlepas dari konspirasi atau apa ya, mungkin buat lo yang warga Aceh, orang Aceh mungkin bisa komentar lah ya di kolom komentar, karena mungkin lo yang paling paham lah gitu. Karena gue seperti kayak mencium bau-bau konspirasi, persaingan kubu-kubuan gitu loh, kayak terorganisir aja. Maksudnya apalagi masalahnya tuh bertubi-tubi, beberapa hari tuh nggak selesai muncul terus masalah baru gitu ya. Dari yang gue awalnya masalah jersey lah yang belum ada desainnya, belum ada bentuknya jersey seperti apa, lalu ternyata di pertandingan pertama juga kacau, pemain pelatih di awal musim juga nggak jelas, maksudnya untuk merilis nama-nama resmi yang membela Persiraja juga nggak tahu gitu kan. Karena sayang banget men, Persiraja ini kan sebenarnya tim besar ya, bisa dibilang kalau di Sumatera gitu, kita ngomong Sumatera, Persiraja ini salah satu tim besar ya, selevel kayak PSMS Medan gitu, karena mereka juga pernah main di kasta teratas gitu, udah pernah membawa nama Sumatera. Fun fact-nya tahun kemarin di Liga 1, Aceh ini menjadi perwakilan satu-satunya tim Sumatera di Liga 1 di kasta teratas. Bayangin, sekarang tim Sumatera tuh nggak ada ya di Liga 1 ya kan. Di Liga 1 udah nggak ada lagi tim Sumatera, sama tim Papua juga nggak ada. Jadi gue berharap kedepannya yang terbaik lah. Sukses terus untuk Persiraja. Kalau ini tim sampai terdegradasi ya, aduh sayang banget ya. Ibarat kalau orang Jawa bilang tuh eman-eman gitu. Sayang banget, sayang. Oke, mungkin sekian aja video gue kali ini. Udah panjang juga nih gue ngomong, panjang lebar. Dan ya kita doakan yang terbaik dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman Persiraja, ke manajemen kalau bisa sampai ke manajemennya, atau fans dari supporter Persiraja. Gue nggak tahu ya, maksudnya intinya gue berharap mereka bisa mengatasi semua masalah ini dengan baik. Kita doakan semoga lancar dan semoga perjalanan Persiraja di musim ini semoga Allah mudahkan. Oke? Ya mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue di TikTok, Twitter, dan Instagram, semuanya sama aja di @faristaufik. Dan ya mungkin sekian itu aja semuanya dari gue. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, and I'll see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And ya, gitu aja. Ciao.